Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar apa itu PTP. Nah, PTP itu adalah singkatan dari VLAN Trunking Protocol. Ya, nah kita akan belajar dari sebuah permasalahan. Nah, di sini kita memiliki 9 switch ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, masing-masing switch itu membutuhkan misalkan 200 pilan. Nah, mungkin sangat lama ya untuk mengkonfigurasikan satu-satu di setiap switch. Nah, kita akan belajar PTP supaya agar lebih mudah mengkonfigurasinya. Nah, sebelumnya PTP itu dibagi menjadi dua, yaitu server, klien, dan yang satu lagi yaitu sebenarnya ada, yaitu transparan yang ketiga itu. Nah, untuk yang transparan ini jarang digunakan. Misalkan di sini kita setting switch ini, di switch ini kita setting server ya. Nah, sisanya adalah klien. Nah, ini ini switch ini klien, switch ini klien, switch ini klien, klien. Nah, teman-teman, seperti itu. Kita konfigurasinya hanya di server saja. Misalkan kita bikin 200 pilannya. Nah, konfigurasinya hanya di server saja. Yang lain tidak usah mengkonfigurasikannya lagi. Karena untuk VTP kita setting servernya, maka yang klien pun akan mengikuti secara otomatis. Nah, jadi begitu untuk pembahasan VTP. Pada video kali ini kita akan mencoba praktek VTP. Kita akan mempersiapkan topologinya terlebih dahulu. Kita membutuhkan 5 switch. Teman-teman, seperti itu. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Jadi seperti ini teman-teman untuk topologinya. Sampai jumpa. Oke, pada video kali ini kita akan coba konfigurasi PTP-nya. Misalkan switch ini kita yang switch 0 ini kita jadikan server, yang switch 1 ini kita akan jadikan, yang ini kita akan jadikan klien, yang ini kita akan jadikan klien, yang ini kita jadikan transparent, dan yang ini server teman-teman. Nah, jadi kita menggunakan dua buah server teman-teman. Nah, sebelum kita konfigurasi PTP-nya, kita akan terangkinkan terlebih dahulu port-portnya teman-teman. Oke, kita masuk ke switch 0, tab CLI, lalu kita akan masuk dulu ke mode configuration. Nah, lalu kita masukkan perintahnya interface A0/1 report mode. Nah, oke, yang switch 1 beres. Nah, yang ini yaitu portnya FA0/1 dan FA0/2. Kita akan menggunakan range supaya tidak lama. Lalu kita interface RA FA0/1 sampai 2, lalu enter. Oke, selesai. Lalu kita ke switch 2, kita masukkan enable,
kontek interface RA FA 0 berapa, ini kita lihat dulu 0 sampai 2 teman-teman sama. Oke, enter, terus selesai. Lalu kita ketikkan switch port mode terang, enter. Oh, yang ini ternyata belum, kita lupa masukkan lagi yang switch 2, yang switch 1 teman-teman. Interface RA FA 0/1 sampai 2. Lalu kita ketikkan switch port mode terang, enter. Oke, udah selesai. Lalu yang switch transparent, kita masuk ke mode konfigurasi dulu, konfig, lalu kita ketikkan interface RA FA 0/1 sampai 2. Kalau salah ya betul, 1 sampai 2, enter. Lalu kita ketikkan switch port mode nah. Oke, lalu kita yang switch server, kita ketikkan enable interface FA. Oh enggak, yang ini hanya satu ya, FA 0/1, kita lihat. Oke, betul, RA 0/1, enter. Lalu ketikkan switch port mode terang. Nah, sudah teman-teman, selesai. Nah, setelah kita menerangkan ke semua switchnya, lalu kita langsung setting VTP-nya. Oke, masuk kita pada switch 0. Nah, pada switch 0 ini kita akan jadikan switch 0 ini menjadi server teman-teman. Oke, kita exit dulu ya, karena ini ada di mode IP. Nah, ketikkan perintahnya yaitu VTP mode server. Oke, lalu kita akan buat VTP domainnya. VTP domain, misalkan di sini sekolahan .id.com. Oke, kita masukkan passwordnya, VTP passwordnya yaitu 123. Nah, untuk password ini harus sama semua ke semua switch ya teman-teman, jangan beda. Oke, lalu kita masuk ke switch client, kita jangan lupa exitkan dulu, exit, masukkan perintahnya VTP mode, yang ini adalah client. Nah, lalu kita masukkan VTP domainnya. VTP domainnya yaitu sekolahan .id.com. Oke, lalu enter. Lalu kita setting passwordnya yaitu VTP passwordnya yaitu 123. Oke, lanjut ke switch client lagi. Dari sini akan setting switch client ya. Exit, kita lalu ketikkan VTP mode client, enter. Nah, lalu kita setting VTP domainnya. VTP domain yaitu sekolahan .id.com, enter. Lalu kita setting passwordnya yaitu VTP password 123. Oke, lalu kita lanjut ke switch 3, yaitu yang switch 3 ini adalah switch transparent teman-teman. Oke, kita exit dulu, lalu kita konfigurasikan atau
PTV mode transparent. Oke, lalu kita setting PTV domainnya. PTV domainnya yaitu sekolahan titik id titik com. Oke, lalu kita masukkan passwordnya. Yaitu passwordnya sama teman-teman, 1 2 3. Oke, nah selesai untuk konfigurasi PTV ke semua switch teman-teman. Jadi itulah. Oke. Ini satu lagi ternyata lupa. Yang ini adalah exit dulu. Kita ke mode server ya, yang ini yang switch. Yang switch 4 ini adalah mode server. Oke, kita masukkan PTV mode server. Lalu kita setting PTV domainnya. PTV domain yaitu sekolahan titik id titik com. Kita setting passwordnya yaitu 1 2 3. Selesai untuk konfigurasinya. Pada video kali ini kita akan coba pengujiannya teman-teman. Kita akan cek ke switch. Nah, di sini kita masuk dulu ke mode privilege. Ini kita mau cek dulu ya. Cara ceknya yaitu show VLAN drive, enter. Nah, di sini bisa dilihat sendiri bahwa switch 0 ini masih default teman-teman. Oke, kita cek semua switch. Yang ini juga sama, kita masuk ke mode privilege dulu, enable. Kita cek show VLAN drive. Nah, di sini juga sama, untuk switch 1 ini masih default teman-teman. Kita cek yang switch 2. Cara ceknya itu adalah perintahnya show VLAN drive, enter. Masih default teman-teman. Untuk switch 2 kita cek yang switch 3. Masuk ke mode privilege, kita ketikkan show VLAN drive, enter. Nah, di sini masih default juga, dan kita cek ke switch terakhir. Kita masuk ke mode privilege, show VLAN drive. Nah, di sini juga masih default teman-teman. Oke, nah jadi kesimpulannya untuk 5 switch ini statusnya masih default, artinya belum ditambahkan apa-apa, semuanya belum disetting apa-apa. Oke, langsung aja kita ke pengujiannya. Kita masuk ke switch 0, kita akan tambahkan VLAN 2 dan VLAN 3. Oke, kita masuk ke mode configuration dulu. Oke, lalu kita ketikkan VLAN 2, kasih nama, kita misalkan namanya A. Oke, lalu kita exit. Kita ketikkan yang VLAN 3. VLAN 3 itu namanya B. Oke. Nah, lalu kita akan cek, yaitu cara ceknya do show VLAN drive. Oke. Nah, di sini bisa dilihat sendiri bahwa VLAN 2 dan VLAN 3 sudah terdaftar teman-teman, yaitu dengan nama VLAN 2 namanya A dan VLAN 3 B. Oke,
kita akan lihat di VLAN client teman-teman. Oke, nah kita akan lihat di VLAN, maaf, di switch client misalkan kita cek show VLAN bright. Nah, di sini di switch client juga sudah terdaftar teman-teman. Jadi kita hanya konfigurasinya di server saja, karena klien akan mengikuti server teman-teman. Nah, di sini sudah terdaftar ya teman-teman. Jadi kita itu hanya konfigurasinya di server aja. Kita cek, buktikan yang ini apakah terdaftar di switch 2 klien ini. So VLAN bright. Oke, bisa dilihat sendiri ya, di sini juga sudah terdaftar VLAN 2 dan VLAN 3. Oke, kita cek yang switch 3 yang transparan. Kita cek show VLAN bright. Nah, kalau untuk yang transparan ini tidak bisa mengikuti klien ataupun server. Jadi mode transparan ini hanya sendiri atau konfigurasinya sendiri. Jadi di sini tidak ada VLAN 2 dan VLAN 3 ya. Oke, kita cek sini satu lagi apa sudah ada show VLAN bright. Nah, di sini VLAN 2 dan VLAN 3 terdaftar teman-teman di mode server ya. Oke, misalkan di sini kita akan coba hapus VLAN 3-nya. Kita masuk dulu ke mode konfigurasi, lalu kita ketikkan no VLAN 3, lalu kita cek show do show VLAN bright. Nah, bisa dilihat sendiri di sini awalnya VLAN 3 masih terdaftar, ketika dihapus VLAN 3 menghilang dan yang tersisa VLAN 2 teman-teman. Oke, kita cek untuk switch kliennya apakah sama-sama menghilang. So VLAN bright. Oke, nah VLAN 3 ikut menghilang teman-teman. Yang awalnya VLAN 3 ini masih ada, ketika dihapus akan menghilang dan yang tersisa akan VLAN 2 aja. Oke, kita cek yang di sini juga. Kita cek yaitu show VLAN bright. Nah, di sini VLAN 3-nya masih ada teman-teman ya, karena mungkin mengikuti server yang ini. Kita cek server yang ini apakah 3-nya ada apa tidak ya. Oke, kita do have VLAN bright. Nah, di sini 3-nya masih ada, jadi klien ini mengikuti server yang ini teman-teman. Oke, kita misalkan di sini akan hapus dua-duanya ya VLAN-nya. Oke, misalkan kita exit dulu. Di sini no VLAN 3 dan exit lagi. Di sini masuk ke konfigurasi lagi. Di sini no VLAN 2. Oke, lalu kita cek do show VLAN bright. Nah, di sini VLAN 2 dan VLAN 3 sudah hapus. Kita lihat di sini apakah ikut terhapus. So VLAN bright terhapus juga teman-teman. Kita cek yang ini. So VLAN dan terhapus juga. Begitulah untuk pengujian switch.
Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba praktekkan problem revision number teman-teman. Kita cek dulu ke switch ini, switch server ini. Kita ketikkan dulu, masuk ke mode privilege, lalu kita cek yaitu show VTP status. Klik. Nah, di sini bisa dilihat sendiri configuration revisionnya adalah 6 teman-teman. Ini artinya adalah kita sudah melakukan konfigurasi sebanyak 6 kali pada switchnya teman-teman. Oke, kita misalkan di sini mempunyai permasalahan ya teman-teman. Gedung 1 ini ingin menambahkan lagi satu switch. Kita tambahkan satu switch. Nah, di sini kita akan tambahkan satu switch. Kebetulan switch 1 ini sudah digunakan di gedung kedua, teman-teman. Oke, kita cek dulu. Kita ketikkan enable, masukkan VTP status. Oke, nah bisa dilihat sendiri ya, configuration revisionnya untuk PC yang satu ini, masih 0 teman-teman ya, artinya belum sama sekali mengkonfigurasikannya. Nah, berhubungan switch ini sudah dipakai di gedung kedua, kita akan mencoba tambahkan konfigurasinya ya, akan menambahkan configuration revision ininya teman-teman. Berarti kita harus lebih dari gedung 1 nih, atau dari gedung utama ya. Yang switch ini kita harus lebih. Nah, kalau yang gedung utama itu configuration revisionnya 6 ya, yang ini configuration revisionnya 6, berarti yang switch ini kita harus lebih dari 6 teman-teman. Oke, nah kita di sini akan konfigurasikan dulu ya. Akan kita masuk ke mode configuration dulu, kita masukkan VTP mode server. Oke, lalu kita masukkan VTP domainnya. VTP domainnya misalkan di sini sekolahan .id.com. Oke, lalu kita masukkan passwordnya yaitu VTP password 123 teman-teman. Oke, kita cek ya, do show VTP status. Nah, kita cek, bisa dilihat sendiri configuration revisionnya masih 0 teman-teman ya. Bisa kita tambahkan nih untuk menambahkan, atau kita akan membuat VLAN ya, kita akan membuat VLAN. Nah, misalkan di sini kita VLAN 2. Nah, kita buat sampai ke VLAN 8, tidak usah dikasih nama. Oke, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, VLAN 8.
kita cek dulu apakah sudah masuk apa belum VLAN-nya. Do show VLAN drive. Nah, bisa dilihat sendiri di sini VLAN 2 sampai VLAN 8 sudah masuk teman-teman. Dan lalu kita akan cek configuration efficiency-nya apakah sudah melebihi apa belum. Cara ceknya adalah do show PTP status. Kita cek. Nah, configuration efficiency-nya di sini dari 0 jadi 7 teman-teman. Jadi kita sudah melebihi dari gedung utama. Nah, di sini misalkan switch ini ya, switch ini ingin masuk ke gedung utama. Tapi konfigurasinya ingin memakai yang di gedung utama ya. Kita akan cek dulu ya yang di gedung ini, di gedung utama. Nah, kita akan cek yaitu show VLAN drive. Nah, bisa dilihat sendiri di sini belum ada VLAN yang terdaftar teman-teman. Oke, kita langsung saja konekkan dari switch ini ke switch ini teman-teman, switch ini ke switch ini. Nah, kita terlebih dahulu untuk menerangkan dulu ya. Misalkan di sini akan kita terangkan, masuk dulu ke mode global configuration, lalu ketikkan interface FA0/8. Kita lihat dulu 0/2. Oke, 0/2. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Oke, sudah yang ini selesai. Lalu kita yang ini, kita mode terang dulu, kita exit dulu di sini, exit. Lalu kita ketikkan interface FA0/1 kalau nggak salah. Yang ini kita cek dulu supaya memastikan. Oke, 0/1, lalu enter. Kita ketikkan switch port mode terang. Nah, setelah kita mode terangkan antara switch ini dan switch gedung 1 dan switch yang ini, kita akan cek ya di gedung utama. Oke, yang ini kita cek. Cara ceknya yaitu do show VLAN drive. Cek. Nah, di sini VLAN 2 sampai VLAN 8 terdaftar di gedung 1 ya. Nah, bahwa dari VLAN ini, dari VLAN 1 gedung 2 ini sudah didaftarkan ya, maka akan tersalurkan ke gedung 1. Bisa dilihat sendiri di sini sudah ada VLAN 2 sampai VLAN 8. Maka semua switch akan mengikuti konfigurasi pada switch yang baru teman-teman. Oke. Pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi revisionnya menjadi 0 teman-teman. Oke. Pertama-tama kita hilangkan dulu kabelnya. Ya. Oke. Langsung kita akan cek dulu yang switch ini. Tetapi di gedung 1 ini masih mengikuti konfigurasi switch yang baru teman-teman. Kita bisa cek yaitu enable show VLAN drive. Nah, bisa dilihat sendiri teman-teman, ini masih mengikuti switch yang baru ya. Nah, ini adalah settingan yang ini teman-teman. Kita bisa buktikan ya. Enable
kontek, kita cek do show VLAN drive. Nah, masih mengikuti settingan switch yang baru ini. Oke, nah kita sekarang pada switch ini akan coba menghapus yaitu VLAN 2, 3, 4, dan 5 teman-teman. Oke, langsung saja kita ke mode configuration, lalu ketika no VLAN 2, no VLAN 3, no VLAN 4, dan no VLAN 5 teman-teman. Oke, kita cek do show VLAN drive. Oke, nah bisa dilihat sendiri di sini VLAN yang tadi kita hapus sudah terhapus dan yang tersisa adalah VLAN 6, 7, 8 teman-teman. Oke, nah lalu kita akan cek configuration revisionnya teman-teman. Oke, kita ketikkan do show VTV status. Oke, nah di sini configuration revisionnya yaitu 11 ya. Ini configuration revisionnya 11 untuk di gedung 1. Nah, misalkan untuk switch ini kita akan anjing pabaliut ya. Misalkan untuk switch ini kita tambah configurationnya jadi tambah banyak teman-teman. Dari yang ini 11 kita akan tambah menjadi 15 teman-teman. Oke, kita masukkan di sini. Sudah masuk ke configuration ya, kita masuk ke VLAN 44 ya, VLAN 55, VLAN 66, VLAN 77, VLAN 88, VLAN 99, oke, VLAN 100 dan VLAN 200. Oke, nah lalu kita cek yaitu do show VLAN drive. Nah, bisa dilihat sendiri di sini VLAN-nya sudah masuk teman-teman. Dari VLAN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7 sampai 8, 8. Nah, oke. Di sini kita akan cek configuration revisionnya teman-teman. Oke, cara ceknya itu adalah do show VTV status. Oke, nah bisa dilihat sendiri configuration revisionnya ini menjadi 15, lebih banyak dari switch yang berada di gedung 1 teman-teman. Oke, nah ini kan configurationnya lebih besar dari gedung utama. Kita akan coba configuration revisionnya menjadi 0 ya. Oke, kita akan coba settingan switch baru ini akan mengikuti settingan di gedung yang utama. Nah, kita akan rubah terlebih dahulu configuration revisionnya menjadi 0. Nah, caranya itu adalah kita harus
mengganti modenya menjadi transparan, teman-teman. Oke, nah kita langsung ketikkan saja perintahnya, yaitu VTP mode transparan. Nah seperti ini, teman-teman. Lalu kita enter, lalu kita ketikkan VTP domainnya. VTP domainnya itu adalah misalkan sekolahan id.com. Oke, lalu kita masukkan VTP password ya, yaitu 123. Nah, oke, lalu kita cek do show VTP status. Nah, bisa dilihat sendiri ini configuration episode-nya menjadi 0, teman-teman. Ya, artinya ini akan bisa mengikuti konfigurasi di gedung utama. Nah, kita cek ya filenya, yaitu do show VLAN Brave. Nah, konfigurasinya VLAN-nya masih sama ya, kita ganti ini ke mode server. Jadi VLAN-nya gak hilang walaupun configuration episode-nya sudah 0, tapi VLAN-nya itu tidak hilang, teman-teman, masih ada. Oke, lalu kita rubah lagi ke mode server. VTP mode server, kita ketikkan VTP domainnya, yaitu sekolahan.id.com. Oke, lalu kita enter, ketikkan passwordnya VTP password itu 123, enter. Nah, selesai untuk konfigurasinya. Kita coba sambungkan dengan switch di gedung utama, teman-teman. Nah, jadi switch ini kita akan hubungkan ke switch yang berada di gedung pertama. Oke, sambungkan menggunakan kabel ini. Nah, lalu kita akan cek di switch ini ya. Kita akan cek, masuk ke menu privilege dulu, lalu kita ketikkan show VLAN Brave. Nah, di sini VLAN-nya yaitu 678, teman-teman ya. Oke, di sini kita cek apakah mengikuti VLAN yang berada di gedung 1. Kita cek do show VLAN Brave. Nah, bisa dilihat sendiri untuk VLAN yang 678 ini mengikuti switch yang baru ya, teman-teman. Jadi itu adalah konfigurasi pada gedung utama. Artinya switch yang baru ini sekarang bisa ditambahkan pada gedung utama tanpa menghapus konfigurasi yang ada di gedung utama. Nah, begitu teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat soal latihan VTP. Nah, di sini kita membutuhkan satu buah router, tiga buah switch, maaf 4,
di sini 1, ini 3, 2, 3. Oke. Oke, kita rapikan dulu. Nah, lalu kita membutuhkan beberapa visi. Tambahkan ini 1, 2, 3, ini 2, di sini 4, ini tambah lagi 2, di sini 2, sini 2, di sini 1, 2, dan di sini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita akan rapikan terlebih dahulu. Ini kita sini. Ini kira-kira. Ini cuma 4, 2. Oke. Nah, kalau sudah terlihat rapi, kita akan hubungkan tiap-tiap visi dan tiap-tiap puter ini ke switch, dari switch ke switch lagi, dari switch ke switch lagi, dan dari switch ini dihubungkan dengan beberapa visi. Oke, ini. Oke, hubungkan tiap-tiap visinya teman-teman ke switch. Nah, setelah kita dihubungkan dengan menggunakan kabel, kita akan mencoba dibagi beberapa ruangan. Jadi sini kita menggunakan warna kuning. Nah, lalu setelah dibagi-bagi ruangan, kita akan mengasih tampilan pada tiap-tiap ruangan. Oke, di sini tampilan 10. Di sini adalah tampilan 20. Di sini adalah tampilan 30. Di sini VLAN 40 dan di sini VLAN 50. Dan buat di sini juga sama teman-teman. Ya, di sini adalah
VLAN 10, di sini VLAN 20, di sini VLAN 30, di sini VLAN 40, dan di sini VLAN 50. Dan untuk ini adalah VLAN 60, dan untuk ini adalah VLAN 70. Oke, lalu setelah ini kita akan membagi IP masing-masing VLAN, teman-teman. Oke, pastikan. Oke, nah untuk IP-nya, untuk VLAN 10 itu, VLAN 10 itu adalah 10.10.10.0/24. Untuk VLAN 20 itu IP-nya 20.20.20.0/24. Oke, untuk VLAN 30 itu adalah 30.30.30.0/24. Untuk VLAN 40 itu adalah 40.40.40.0/24. dan untuk VLAN 50 yaitu 50.50.50.0/24. untuk VLAN 60 yaitu 60.60.60.0/24. dan untuk VLAN 70 itu adalah 70.70.70.0/24. Nah, jadi ini untuk IP-nya. Oke, teman-teman bisa kerjakan untuk soal ini, nanti kita akan bahas bersama. Terima kasih. Pada video kali ini kita akan coba mengerjakan soal VTP ini ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita akan konfigurasi VTP-nya di switch ini ya. Nah, ini di switch ini kita akan jadikan server, dan ketiga switch ini kita akan jadikan klien, teman-teman. Oke, langsung saja kita buat. Enable. Kita masuk ke mode configuration dulu. Global configuration. Oke. Nah, lalu kita masukkan perintahnya VTP mode server. Kita masukkan VTP domainnya, VTP domain sekolah .id.com. lalu kita tambahkan passwordnya, VTP password 123. Oke, nah sudah untuk switch server. Lalu kita VTP-kan yang ini, switch yang bagian klien. VTP mode klien. Oke, lalu kita masukkan VTP domainnya. Sekolahan titik
id.com. Oke, kita masukkan passwordnya VTP password 123. Oke, lanjutkan ke switch yang ini. Kita masuk ke mode configuration, kita ketikkan VTP mode client. Oke, lalu kita masukkan VTP domainnya. VTP domainnya yaitu sekolahan.id.com. Kita enter, lalu kita masukkan passwordnya. Lanjut ke PC yang terakhir. Enable. Kita masuk ke mode configuration. Masukkan VTP mode client. VTP domain sekolahan id.com. Lalu kita ketikkan passwordnya 123. Nah, oke, lalu setelah kita memasukkan VTP-nya, kita akan cek di switch server ini ya, yaitu VTP show VTP status. Nah, bisa dilihat sendiri di sini configuration revisionnya ini masih 0. Nah, kita akan coba masukkan VLAN-nya ya. Oke, di sini kita masukkan VLAN 10. Gak usah pakai nama, langsung aja ya. VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, dan VLAN 70. Nah, lalu kita cek, yaitu perintahnya show VLAN type. Oke. Nah, bisa dilihat sendiri di sini VLAN 10 sampai 70 ini sudah masuk, teman-teman. Oke. Lalu kita akan menerangkan switch-nya. Nah, dimulai dari sini. Nah, di sini itu adalah FA0/1, FA0/4, FA0/2, dan FA0/3. Oke, berarti dari 1 sampai 4. Langsung saja, jangan lupa exit dulu. Kita masukkan perintahnya interface RA FA 0/1 sampai 4. Kita ketikkan switch port mode terang. Oke, udah. Lalu kita lanjutkan ke switch lainnya, berarti ini FA 0/1. Interface FA 0/1 switch port mode terang. Oke, lalu kita ke switch ini, interface FA 0/berapa ini? Interface FA 0/4
0/1 teman-teman. 0/1. Oke, kita ketikkan switchboard mode terang, enter. Nah teman-teman, lalu kita ke switch yang terakhir, kita ketikkan interface FA 0/1 switchboard mode terang. Oke, nah jadi begitu untuk VTV. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan masukkan interface pada pilihannya masing-masing. Oke, kita mulai dari switch ini. Kita masuk ke tab CLI, lalu kita ketik ke mode configuration, konte, lalu kita masukkan perintahnya yaitu interface FA. Untuk pilihan 10 ini adalah dari 6 sampai 7. Oke, kita masukkan yaitu 0/6 sampai 7. Lalu enter. Kita masukkan perintahnya switchboard akses pilihan 10. Oke. Nah, lalu kita lanjut ke pilihan 20. Kita di sini exit dulu. Lalu kita masuk ke interface FA 0/ untuk pilihan 20 itu adalah 9, dari 8 sampai 9. Oke, 8 sampai 9. Enter. Kita masukkan switchboard akses pilihan 20. Oke. Nah, lalu kita enter. Exit, kita masukkan untuk pilihan 30. Untuk pilihan 30 itu interface FA yaitu dari 11, berarti dari 10 sampai 11. Oke, kita langsung ketikkan saja 0/10 sampai 11. Enter. Lalu kita ketikkan switchboard akses pilihan 30. Enter. Nah, lalu kita lanjut ke pilihan 40. Exit. Kita ketikkan interface FA 0/ untuk pilihan 40 itu adalah berarti dari 2 sampai 3. Ya, dari 2 sampai 3. Oke, kita masukkan /2 sampai 3. Kita next. Lalu kita ketikkan perintahnya switchboard akses pilihan 40. Enter. Oke, exit lagi. Lalu kita masukkan untuk pilihan 50. Untuk pilihan 50 itu adalah interface-nya dari 5 dan sampai 4. Oke, kita masukkan interface FA 0/4 sampai 5. 4 sampai 5. Oke, kita enter. Lalu kita ketikkan switchboard akses pilihan 50. Oke, next. Nah, setelah kita konfigurasi interface di switch ini, kita akan pindah ke switch yang ini. Kita konfigurasikan. Pertama-tama kita masuk ke mode privilege, lalu kita masuk ke global configuration. Konte. Oke. Lalu kita ketikkan perintahnya yaitu interface FA 0/. Kita lihat untuk pilihan 60 itu dari 3 sampai 2. Oke, berarti dari 2 sampai 3. Kita ketikkan. Oke, ini pindahkan dulu. Nah, dari 2 sampai 3. Enter. Lalu kita ketikkan switchboard akses
VLAN 60, lalu enter. Kita exit, kita lanjutkan ke VLAN 70, yaitu interface RA FA 0/ ini berapa kita lihat, dari 4 dan 5. Oh, dari 4 sampai 5. Oke, 4 sampai 5. Kita ketikkan perintahnya, yaitu switchport akses VLAN 70. Nah, lalu kita next ke VLAN ke switch berikutnya. Oke, di sini kita masuk ke switch ini, ke tab CLI. Pertama-tama kita masuk ke mode privilege, lalu masuk ke mode global configuration. Oke, lalu kita di sini akan memasukkan yang VLAN 10 teman-teman, sama ya, interface RA FA 0/ berapa ini. Nah teman-teman, untuk RA itu singkatan dari range ya teman-teman. Oke, nah untuk VLAN 10 itu adalah dari 2 sampai 3. Oke, masukkan yaitu dari 2 sampai 3. Oke, next kalau kita ketikkan switchport akses VLAN 10. Next kita masukkan yang VLAN 20. Oke, interface RA FA 0/ yang ini adalah 4 sampai 5 teman-teman. Oke, masukkan 4 sampai 5. Nah, lalu ketikkan switchport akses VLAN 20, lalu kita exit. Nah, lanjutkan VLAN 30. VLAN 30 itu interface RA FA 0/ berapa ini kita lihat, dari 6 sampai dari 0/7 dan 0/6 ya, betul, dari 6 sampai 7. Oke, 6 sampai 7. Oke, kita ketikkan switchport akses VLAN 30. Lalu kita lanjutkan, jangan lupa exit. Kita lanjutkan ke VLAN 40, yaitu interface RA FA 0/ berapa ini untuk VLAN 40. Untuk VLAN 40 itu adalah 8 sampai 9. Kita lihat, oke, betul, yaitu 8 sampai 9. Kita switchport akses VLAN 40. Nah, oke, kita exitkan. Kita masuk ke mode configuration, lalu kita lanjutkan yang VLAN 50, yaitu dari 10 sampai 11. Oke, betul teman-teman. Kita masukkan interface RA FA 0/10 sampai 11. Tekan switchport akses VLAN 50. Nah, oke, enter. Nah, setelah kita mengkonfigurasikan interface ya, lalu kita akan cek. Misalkan di switch ini kita akan cek, kita exit dulu. Cara ceknya itu adalah do show VLAN bright. Kita enter. Nah, bisa dilihat sendiri di sini VLAN 10 sampai VLAN 50 port-portnya sudah masuk ya teman-teman. Oke, lalu kita next ke switch berikutnya. Oke, kita masuk ke switch ini, kita akan cek, exit dulu, yaitu do show VLAN
drive. Nah, bisa dilihat sendiri untuk switch ini adalah VLAN 60 dan VLAN 70-nya port-portnya sudah masuk. Oke, berarti sudah berhasil. Kita cek ke switch yang ini, kita exit dulu, kita cek do show VLAN drive, dan berhasil teman-teman. Untuk VLAN 10 sampai VLAN 50 ini port-portnya sudah masuk. Oke, begitu saja. Oke, pada video kali ini kita akan konfigurasi di routernya. Nah, pertama-tama kita akan aktifkan FA-nya ya. Nah, bisa dilihat sendiri. Ini FA 0/0 ini masih berwarna merah. Artinya di sini masih belum aktif ya. Oke, kita aktifkan terlebih dahulu. Masuk ke tab CLI. Lalu kita masuk ke mode global configuration. Kita ketikkan perintahnya interface FA 0/0. Nah, untuk mengaktifkannya itu kita ketikkan di sini no shutdown. Oke, enter. Lalu kita lihat apakah sudah aktif atau belum. Nah, bisa dilihat sendiri di sini sudah berwarna hijau. Tandanya di sini sudah aktif. Oke. Nah, lalu kita akan konfigurasikan setiap IP address-nya mulai dari VLAN 10 dan sampai VLAN 70. Oke. Kita masukkan perintahnya yaitu exit dulu ya. Lalu kita masukkan interface FA 0/0.10. Oke, kita enter. Lalu kita masukkan encapsulation dot 1q spasi 10. Oke, enter. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1 dengan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Oke. Nah, lalu kita masukkan IP address yang VLAN 20. Oke, kita exit dulu. Kita ketikkan interface FA 0/0.20. Oke, lalu kita ketikkan encapsulation dot 1q VLAN dot 1q 20. Oke, kita enter. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 20.20.20.1 dengan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Oke, setelah masukkan IP address kita exit. Oke, kita lanjutkan ke VLAN 30 interface FA 0/0.30. Enter. Kita masukkan encapsulation dot 1q
30. Oke, lalu kita masukkan IP address yaitu 30.30.30.1 dengan subnet maxnya 255.255.255.0. Oke, enter, lalu kita exit dan lanjut ke VLAN 40. Oke, interface FA 0/0.40. Kita ketikkan encapsulation dot 1Q40, masukkan IP addressnya yaitu 40.40.40.1 dengan subnet maxnya 255.255.255.0. Oke, kita exit, masukkan yang VLAN 50, interface FA 0/0.50, ketikkan encapsulation dot 1Q VLAN dot 1Q50. Enter, kita masukkan IP address yaitu 50.50.50.1 dengan subnet maxnya 255.255.255.0. Oke, kita masukkan yang VLAN 60. Oke, kita masukkan interface FA 0/0.60, enter, encapsulation dot 1Q yaitu 60. Kita ketikkan IP addressnya yaitu 60.60.60.1 dengan subnet maxnya sama 255.255.255.0. Oke, kita lanjutkan untuk VLAN terakhir yaitu VLAN 70. Exit dulu. Oke, lalu kita masukkan interface FA 0/0.70, lalu ketikkan encapsulation dot 1Q70, lalu enter, kita masukkan IP addressnya dengan IP address 70.70.70.1 dengan subnet maxnya 255.255.255.0. Oke, enter. Nah, setelah kita konfigurasikan IP address di setiap VLAN, kita akan cek yaitu kita exit dulu. Cara ceknya itu show interface bright. Show interface bright. Interface Wah, kenapa ini? Oh,
lalu show IV interface drive. Nah, sudah masuk ya, bisa dilihat sendiri ini untuk VLAN 10 sampai 70 IP address-nya sudah masuk semua ya teman-teman. Nah, setelah kita memasukkan IP address-nya, kita akan masukkan IP DHCP-nya teman-teman. Oke, kita masuk ke menu configuration sudah, lalu kita ketikkan IP DHCP yaitu full VLAN 10. Oh maaf, tidak pakai spasi ya teman-teman. DHCP full VLAN 10. Lalu kita masukkan networknya itu adalah 10.10.10.0 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke, lalu kita ketikkan default routernya yaitu 10.10.10.1. Oke, lalu kita masuk ke DNS servernya. DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Oke, kita exit. Kita lanjutkan ke VLAN 20. Oke, enter. Lalu kita masukkan networknya yaitu 20.20.20.0. 20.20.20.0. Oke, kita enter. Lalu kita masukkan default routernya yaitu 20.20.20.1. lalu kita enter. Lalu kita masukkan DNS servernya yaitu 8.8.8. Oke, kita exit dulu. Nah, kita di sini akan lanjutkan ke VLAN 30. Oke, VLAN 30, enter. Lalu kita masukkan networknya itu adalah 30.30.30.0. subnet max-nya sama. Lalu kita enter, kita masukkan default routernya itu adalah 30.30.30.1. lalu enter. Kita masukkan DNS servernya. Oke, kita exit. Lanjutkan untuk VLAN 40. Kita masukkan networknya yaitu 40.40.40.0. enter. Kita masukkan default routernya yaitu 40.40.40.1. enter. Lalu kita masukkan DNS servernya yaitu masih sama 8.8.8.8. Oke, kita lanjut ke VLAN 50. Oke, VLAN 50 dengan networknya itu adalah 50.50.50.0. Oke, kita enter. Lalu kita masukkan default routernya yaitu 50.50.50.1. Oke, enter.
lalu kita masukkan DNS-nya. Oke, nah kita lanjutkan ke VLAN 60. Oke, ini 60. Kita masukkan networknya. Yaitu 60.60.60.0 dengan default routernya yaitu 60.60.60.1. Oke, enter. Lalu kita masukkan DNS servernya. Oke, setelah yang VLAN 60 kita lanjut ke VLAN terakhir yaitu VLAN 70. Oke, kita masukkan VLAN 70, enter. Lalu kita masukkan networknya yaitu 70.70.0. Oke, kita masukkan default routernya yaitu 70.70.70.1. Kita masukkan yang terakhir yaitu DNS servernya, lalu exit. Nah, dan selesai. Kita coba pengujiannya, teman-teman. Kita coba DHCP-kan semua PC-nya ya. Oke, mulai dari sini kita akan DHCP-kan dulu. Masuk ke desktop, IP configuration, DHCP. Dan bisa lihat sendiri di sini sudah successful. Nah, ini juga DHCP-kan. Kita lihat successful juga, teman-teman. Ini kita DHCP-kan juga untuk VLAN 30. Successful juga untuk VLAN 40 juga. Kita DHCP-kan semua. Successful juga, dan ini juga kita akan coba DHCP-kan. Successful juga untuk VLAN 60 juga kita akan DHCP-kan. Tunggu, successful juga. Ini kita DHCP-kan. Successful juga, dan untuk sebelah sini kita juga akan di DHCP-kan. Tunggu, successful untuk VLAN 20. Kita coba successful. Oke, successful untuk VLAN 30 kita successful kan. Ke DHCP apakah successful juga untuk VLAN 40. Successful juga, dan untuk VLAN 50 kita coba apakah successful juga, teman-teman. Nah, untuk semua ini setelah di DHCP-kan semua PC-nya, kita akan coba kirim paket ya. Oke, misalkan dari sini ke sini awal-awal emang pilot. Kita coba lagi yang kedua, successful ya, teman-teman. Oke, kita akan coba lagi dari PC ini ke PC ini. In progress, kita coba sekali lagi pilot, kita coba lagi, dan successful, teman-teman. Jadi begitu untuk pembahasan soal PTP. Terima kasih.